Perkenalkan, nama saya Gita Natalia Dokalu, peserta Latsar CPNS Kementerian ATR BPN, Angkatan 1, Golongan 2, Kelompok 4. Baiklah, pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas individu yang pertama pada agenda yang ketiga, yaitu tentang manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Termasuk dalam manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun yang menjadi kesimpulan dari manajemen aparatur sipil negara adalah 1. Kedudukan, peran, hak, dan kewajiban dan kode etik ASN. 2. Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Dan yang terakhir, mekanisme pengelolaan ASN. Kedudukan, peran, hak, dan kewajiban dan kode etik ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Adapun yang menjadi peran dari pegawai ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk dapat menjalankan perannya dengan baik, pegawai ASN memiliki fungsi sebagai 1. Pelaksana kebijakan publik, 2. Pelayan publik, dan yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik, dapat meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN dan akuntabel, maka setiap ASN diberikan hak. Sesuai dengan asas proporsionalitas, ASN yang telah memperoleh hak tentu harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Selanjutnya, sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Selanjutnya, mekanisme pengelolaan ASN. ASN terdiri atas 2. Yang pertama, PNS. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Yang kedua, PPPK. PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan. Sedangkan manajemen PPPK meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan.
kita masuk dalam pelayanan publik. Pelayanan publik adalah sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat dan daerah dan di lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang dan atau jasa baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Adapun 3 unsur penting dalam pelayanan publik yaitu yang pertama, organisasi penyelenggara pelayanan publik, yang kedua, penerima layanan atau pelanggan yaitu orang, masyarakat atau organisasi yang berkepentingan, dan yang terakhir, kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan atau pelanggan. Adapun 9 prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima adalah 1. Partisipatif, 2. Transparan, 3. Responsif, 4. Non-diskriminatif, 5. Mudah dan murah, 6. Efektif dan efisien, 7. Aksesibel, 8. Akuntabel, 9. Berkeadilan. Selanjutnya kita masuk dalam Whole of Government atau WOG. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Konsep WOG. Karakteristik pendekatan WOG dapat dirumuskan dalam prinsip-prinsip kolaborasi, kebersamaan, kesatuan, tujuan bersama, dan mencakup keseluruhan aktor dari seluruh sektor dalam pemerintahan. Penerapan WOG dalam pemberian pelayanan yang terintegrasi, yaitu pelayanan yang bersifat administratif, pelayanan jasa, pelayanan barang, pelayanan regulatif. Adapun pola pelayanan publik yaitu yang pertama pola pelayanan teknis fungsional, 2 pola pelayanan satu atap, 3 pola pelayanan satu pintu, 4 pola pelayanan terpusat, 5 pola pelayanan elektronik. Selanjutnya, best practice penerapan WOG meliputi budaya dan filosofi, 2 cara kerja yang baru, 3 akuntabilitas dan insentif, 4 cara baru pengembangan kebijakan, mendesain program dan pelayanan. Selanjutnya, implementasi WOG dalam perspektif kebijakan di Indonesia, yaitu 1. Kepentingan umum, 2. Kepastian hukum, 3. Kesamaan hak, 4. Keseimbangan hak dan kewajiban, 5. Keprofesionalan, 6. Partisipatif, 7. Persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, 8. Keterbukaan, 9. Akuntabilitas, 10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, 11. Ketepatan waktu, dan yang terakhir kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Demikian ringkasan dari manajemen ASN, pelayanan publik, dan Whole of Government. Terima kasih.